Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dia Tirjani, NIM 2202011144, Prodi Sistem Informasi, Institut Teknologi dan Bisnis Tuban kelas B. Nah, jadi pada video kali ini tuh saya akan menjelaskan tentang word embedding, yaitu salah satu dari metode pada Natural Language Processing atau NLP. Mulai dari pengertian, tujuan, hingga contoh coding yang sederhana di Google Colab. Nah, sebelum kita masuk pada pengkodingannya, kita harus tahu dulu word embedding itu apa. Jadi word embedding itu adalah teknik dalam natural language processing yang digunakan untuk mengubah kata-kata menjadi bentuk vektor angka. Dengan word embedding itu setiap kata dipresentasikan sebagai sekumpulan angka yang memiliki makna tertentu sehingga dapat dipahami dan diproses oleh komputer. Kalau kata-kata yang memiliki makna mirip dan memiliki vektor yang jaraknya berdekatan di dalam ruang vektor. Jadi tujuan dari word embedding itu adalah agar komputer dapat memahami makna dan hubungan antara kata, bukan hanya sekedar teks biasa. Jadi penjelasan singkatnya itu word embedding itu mengubah teks menjadi data numerik, kemudian menangkap makna kata dan mengetahui hubungan kata, itu mirip, berlawanan atau konteks. Adapun contoh dari word embedding sendiri di dalam dunia nyata itu seperti sistem rekomendasi produk, kemudian ada chatbot, layanan pelanggan, dan analisis sentimen ulasan pelanggan, kemudian mesin pencarian, dan detektif spam atau email. Contohnya pada e-commerce, word embedding membantu sistem memahami bahwa kata murah dan terjangkau itu memiliki makna yang mirip. Kemudian ada tahapan dari proses word embedding. Jadi secara umum itu prosesnya seperti pengumpulan data teks, kemudian nanti di processing seperti lowercase atau tokenisasi, dan kemudian ada pelatihan model embedding. Dan selanjutnya mengubah kata menjadi vektor, kemudian menggunakan vektor untuk menganalisis lanjutan. Nah, di sini saya sudah menyediakan dari coding yang sederhana tersebut. Langsung saja saya copy paste di sini. Jadi pada bagian ini tuh nanti saya akan menjelaskan nih. Jadi codingan word embedding yang digunakan pada Google Colab ini. Nah, langkah yang pertama di sini kan saya sudah menginstal dari library getSim. Jadi library getSim itu ya library dari Python yang sering digunakan untuk pemodelan topik dan word embedding seperti word, face. Kemudian proses instalasi ditunjukkan dengan perintah pip install getSim. Kemudian setelah kita install library-nya, kalau library ini sudah berhasil, nah langsung di sini ada import dari Wordfeeds. Wordfeeds ini dari modul Gersim Modela. Kemudian selanjutnya di sini saya menyiapkan data teks sederhana dalam bentuk list office, di mana setiap kalimat itu sudah dipisahkan menjadi kata-kata. Jadi proses ini tuh disebut dari kata tokenisasi. Nah, kemudian lanjut di sini saya sudah membuat dari model Wordfeeds. Model Wordfeeds di sini dengan beberapa parameter yaitu dari vector size yaitu 50, kemudian ada sentence. Jadi vector size itu yang berarti setiap kata akan dipresentasikan dalam bentuk vektor dengan 50 dimensi. Kemudian ada window tree itu yang menentukan jumlah kata di sekitar kata target yang diperhatikan. Kemudian ada min count kan sama dengan 1. Itu nanti agar semua kata tetap diproses. Kemudian ada workers itu untuk mempercepat proses pelatihan. Nah, setelah itu di sini setelah model di sini saya mengambil vektor dari kata NLP menggunakan perintah model WV. Dan kemudian mencetak hasilnya. Dan terakhir saya menggunakan fungsi dari mouse similar itu untuk mencari kata-kata yang memiliki kemiripan makna paling dekat dengan kata dari NLP. Oke, kita coba run.
Nah, di sini sudah muncul dari outputnya. Jadi output yang pertama kan di sini menunjukkan proses pengunduhan tadi. Jadi pengunduhan dan instalasi dari library Gensim yang berhasil dilakukan. Nah, hal ini itu menandakan bahwa lingkungan dari Google Colab sudah siap untuk digunakan word embedding. Selanjutnya di sini ada output deretan angka desimal yang merupakan vektor dari word embedding dari kata NLP. Nah, vektor ini memiliki 50 nilai numerik sesuai dengan parameter vektor size 50 tadi, dan angka-angka ini tidak memiliki makna secara langsung, tetapi secara matematis mempresentasikan konteks dan makna pada NLP atau kata NLP berdasarkan data teks yang digunakan. Nah, kata-kata yang memiliki konteks serupa akan memiliki pola vektor yang mirip atau jaraknya saling berdekatan. Lanjut, untuk output yang terakhir, di sini menampilkan daftar kata yang paling mirip dengan kata NLP dan beserta nilai dari skor kemiripannya. Jadi contohnya adalah learning, dan belajar. Ini memiliki nilai kemiripan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kata lainnya. Kemudian ada nilai kemiripan ini tuh dihitung menggunakan quotient similarity, di mana semakin mendekati angka 1 maka semakin mirip makna kata tersebut. Dan sebaliknya kata-kata dengan nilai kemiripan negatif atau lebih kecil itu menunjukkan bahwa konteksnya kurang relevan dengan kata dari NLP. Nah, dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa word embedding itu mampu mempresentasikan hubungan antara kata secara numerik sehingga komputer dapat memahami makna kata berdasarkan konteksnya. Dengan demikian, jadi word embedding itu sangat penting dalam berbagai aplikasi natural language processing seperti chatbot, analisis sentimen, dan sistem rekomendasi lainnya. Baik, terima kasih sudah menonton video kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari saya. Kurang lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sudah menonton video kali ini.